Kita bertemu lagi dalam Sofina Talks You Are Loved, dan hari ini saya ke Bandung. Buat saya tidak pernah jauh yang namanya Bandung itu karena it's one of my home di dunia ini. Untuk bertemu dengan Iszur Muchtar. Yeay. Setelah bertahun-tahun, decades. Iya. Ya kan? Iya betul. 10 tahun kali lebih. Lebih dong. Makanya. Gue di Bali aja udah mau 10 tahun. Kita kuis itu yang kita bawain kuis bareng tuh dulu kuis LG di Indosiar itu 2001. Nah, lo pikir aja tuh kira-kira 24 tahun dulu udah satu manusia lagi. Dia masih single, beranak pinak, anaknya sekarang udah mau kuliah. Udah kuliah dong? Udah, iya satu udah kuliah, satu lagi udah mau kuliah. Luar biasa. Baru ketemu sekarang lagi. Iya, terlalu jahat ya kehidupan ini. Tapi ya alhamdulillah masih ada online, masih bisa ketemu, ada WhatsApp, ada Instagram segala macam yang bisa membuat kita masih bisa engage gitu kan. Iya, tapi tetap beda lah dengan ketika tadi gue bertemu lu langsung bisa gitu. Tapi bener gak sih nama lu teh Om Yana Satriana bener gitu? Hah? Iya, ini pertanyaan yang agak panjang ya, karena gini. My mother, mama aku, waktu melahirkan aku di tahun 1966. Sudah tua ya. Hitung sendiri? Iya, sudah hitung itu. Jadi generasinya udah generasi apa nih? Generasi, nggak tahu lah. Lu teh boomer ya? I don't know. Boomer apa hampir ke X atau mic-nya gue nggak tahu, boomer mic atau kameramen atau lamp clip on ya nggak tahu. Clip on. Pokoknya tahun 66. Nah, mama aku melahirkan aku di Banjar, kota Banjar itu kota kecil di waktu itu masih kota kabupaten di Ciamis. Sekarang udah jadi kota sendiri. Waktu itu bapak aku menjabat sebagai kepala rumah sakit ya, kepala dinas kesehatan. Kalau dulu dinas kesehatan di kabupaten Ciamis ya, gitu. Ciamis. Nah, aku dilahirkan di sana dan yang melahirkan aku adalah bapakku sendiri. Gimana sih maksudnya? Kok kayak film South Park? Ibunya Eric adalah bapaknya satu orang. Bukan melahirkan dalam arti dia brojolin, tapi karena membidani. Membidani. Karena di sana kan dokter, ya namanya satu dokter menjadi segala macam, jadi dokter gigi ya, jadi dokter melahirkan segala macam. Yang membantu melahirkan itu ya bapakku. Tapi kan namanya bukan Iszur, namanya Parafei. Iya. Gimana sih? Nah, kemudian nama aku tuh jadi Yana Satriana Muchtar. AXBCX. Tolong menolong. Ya. Nah, kemudian aku tanya, "Mah, kenapa sih nama aku Yana?" Mama aku berujar, "Waktu itu kamu lahir, ada yang nengok, mayor namanya Yana." Orangnya ganteng. Wow, filosofi sekali ya, Manya, luar biasa. Itu dalam. Jadi dikasih nama Yana lah. Satriana sebagai Sunda. Ya, Satriana diulang ya, Satriana. Tapi Sahriar itu dari ibu aku, namanya Sahri Rayati, dinamain Sahriar dan Muchtar gitu. Jadi namanya itu empat kata ya. Jadi kalau ngisi formulir itu agak ribet. Satriana, Sahriar, Muchtar. Oh, apalagi kalau pakai kotak-kotak ngisinya, itu kadang-kadang keluar dari kotak. Ya, itu. Iya, kayak gue Simanjuntaknya pasti keluar kotak. Di S doang ya. Selesai, abis lagi. Ya. Siapa suruh ya orang namanya pendek panjang ya. Harusnya kita yang salah panjang. Mereka kan. Iya, kita mah benar. Panjang 4. Aduh. Nah, akhirnya udah. Nah, pada saat itu ejaan baru diperbaharui kan. Nulis Yana itu pakai J. Jana. Kayak istrinya Erwin Parengkuan. Oh iya, Jana Novota. Ya kan? Nah, itu yang membuatnya menjadi masalah di kemudian hari. Karena di akte kelahiran adalah Jana Satriana Muchtar, tapi masuk ke KTP Yana
masuk ke BCA Yana, masuk ke bank-bank Yana segala macam, kontrak-kontrak Yana, KTP segala macam. Tapi paspor tetap J. Oh iya, itu nggak bisa tuh. Terus? Ya ribet. Jadi akhirnya ya aku punya 2 JA dan YA. Saking ribet-ribetnya, ya sudahlah. Sekarang tuh jadi sampai mama aku menguruskan setahun yang lalu harus pergi ke Banjar, menguruskan Si nama ini. Terima kasih mama yang sampai menguruskan. Udah seumuran ini masih diurusin sama mama. Aduh, ya habis beliau yang ya tahu kan? kan. Iya, yang tahu sejarahnya. Dan ternyata Banjar sudah jadi kota sendiri. Ya kan? Ciamisnya sudah pisah lagi. Iya. Jadi lebih rumit ternyata. Kependudukan Indonesia itu rumit banget. Rumit, ya benar. Nah, sudahlah. Nah, beranjak karena dulu tuh nama Yana tuh kayaknya cewek kan, Yana gitu kan. Sampai bini gua aja, Via. Tevia. Dia tuh kan, dia tuh temenan dengan kakak aku. Dia karena ya aku kan berondong ya, istriku lebih tua dari aku ya. Jadi istri aku tuh temenan sama kakak aku di SMA 3. Terus waktu ngobrol-ngobrol mereka tuh, oh adik kamu tuh ada siapa aja? Oh ada Yana, ada Mira, ada Maya, ada Mike. Oh berasumsi semuanya adalah perempuan. Oke. Waktu aku ketemu lagi pendekatan sama istri setelah berapa tahun kemudian, aku adiknya Ati. Apa adiknya Ati? Nggak ada adik Ati, perempuan semuanya. Ada Mira, Maya, Mike, Yana. Nah aku Yana. Iya, ternyata aku. Disangkanya perempuan. Oh. Makanya juga kalau nelpon gitu, misalnya dari halo, kalau misalnya yang dari menawarkan asuransi atau halo bisa bicara dengan Ibu Yana. Terima kasih. Tapi enggak, sebenarnya banyak orang Sunda Iya, namanya banyak Yana sih. ya. Kang Yana rasanya Iya, Yana ada. ya. Tapi ya maksudnya Yana Julio. Oh, Yana Julio. Julio. Kalau Julio. Iya. Jajami harga. Hahaha. Ya gitu ya. Nah, yang namanya Yana itu kan sangat Sunda banyak gitu kan, banyak. Nah, waktu aku masuk SMA 3 di kelas 1 kan banyak tuh yang namanya Yana, ada Yana Satriana aku, Yana Suryana, ada Yana apalagi gitu segala macam. Wah, nggak asik nih. Kebanyakan Yana nih. Ya. Teman-teman aku karena baru kenalan menyangka namanya aku itu Suryana. Disangkanya. Jadi, namanya kebanyakan Yana, lu Isur aja ya, Isur aja. Dari Suryana. Ya, disangkanya aku dengan ya polosnya. Ya oke. Demi pergaulan Demi aja pergaulan. kan. Jadi udah Isur. Mereka sendiri baru ngeh setelah beberapa bulan, nama kamu bukan Suryana. Tapi udah kepalang. Ya sudahlah. Akhirnya dari SMA itulah nama Isur dan yang jadi nama di sekolah, nama teman-teman, tapi di rumah tidak. Tuh, jadi, tapi waktu ini kan lu cerita SMA nih time frame-nya. Ya. Waktu lu masuk kuliah, Ya. Isur dong. Iya, manggilnya. jadi sekarang karena sudah ya istilahnya aku kan yang namanya Isur sudah mulai menanjak dengan nama kayak Isur gue si itu. Butet lah. Nah, gitu. Jadi SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3 semua orang tahunya Isur. udah tahu. Masuk kuliah pun aku ya nggak diekspos nama Yana dengan Isur. Karena kan ini si Isur gini padahal nama asli mah Yana. Si Mama nggak marah tuh yang merasa dulu ada Kolonel Letnan Yana, siapa? Mayor Yana. Sudahlah. Nggak marah ya? Enggak. Oh. Yang penting ya udah Yana gitu. Oh. Nah, jadi nama Isur itu kemudian berkembang dan kemudian waktu aku masuk ya mulai ke dunia entertainment di Radio OS, ya udah pakai namanya Isur. Itulah dulu nama on air. Dulu Isurnya pakai S. Isur. ISUR. Sejak kapan pakai ISZ? Semakin fancy. Kesur nggak asik nih. Biar agak gaya. ISZUR. Isur. Oh gitu. Legek. Oh legek, nya logai ya. Gitu. Untung nggak Izoe ya, itu lebih rumit lagi loh. Enggak lah, pokoknya ISZUR. Jadi kalau 15 2 UR. Oh plat ya, ibaratnya kalau punya mobil, sempat punya mobil yang platnya 15.2. Enggak susah. Udah rencana tapi nggak bisa. Tapi nggak bisa ya. Masalahnya kalau
nomornya terlalu spesifik, gampang dikenalin. Bener sih. Di mana nih? Si Isur ngapain di sini? Ketahuan ya. Ketewa kalau kata orang Bandung mah ya. Ke Gap. Ke Gap. By the way, welcome back to Bandung ya. Oh iya. Isur Muchtar. Terima kasih. Setelah sekian lama 15 menepi ke Malaysia. 15 tahun. 15 tahun loh. 15 tahun. 2009 pindah ke Malaysia. 2009. Tunggu sebentar ya. Untuk refresh mungkin yang nonton yang agak mudaan daripada kami, biarpun kami juga masih muda, tapi mungkin kan ada yang lebih muda ya. Muda casingnya, Iya. dalemannya sudah rengkot. Pasti tahu Isur Muchtar ini dari zaman Padiangan, lalu pindahlah ke Project P, Iya. lalu melahirkan membidani ya bersama kakak-kakak Project P, membidani lahirnya Project Pop yang teman-teman tahu sekarang. Ada Tika, Ujo dan kawan-kawan Yosi segala macam itu, mereka lah kakak-kakaknya pada saat itu ya. Tapi lu tiba-tiba suatu saat teng-deng pindah ke KL. Kuala Lumpur. Gua tahu dari kayaknya Kang Denny deh. Iya. Karena waktu itu gua masih aktif bawain acara di TV bareng Kang Denny. Iya, Chandra. betul. Lalu dia bilang, "Lu tahu belum? Udah tahu belum si Isur teh pindah ke KL?" Terus gue, "Oh ya." Terus gue nelfon lu karena waktu itu gue juga dalam rencana pindah ke Australia. Tapi belum waktunya lah ya, Tuhan belum memberikan izin. Baru niat. Ya, tapi akhirnya kan pindahnya ke Bali. Nah, deket lah, lebih deket. Ya, kalau gue bisa dikatakan udah bertandang ke beberapa podcast teman-teman menceritakan kenapa ke Bali. Termasuk di buku gue pun kalau mau baca tertulis ada. Kalau Isur Muchtar sendiri kan yang aku baca tuh narasi publiknya adalah iya saya mau pensiun dini gitu. Tapi kan waktu itu 2009 emang umur lu berapa sih Om I? Ya 2009 66 berapa ya? 3 4 berapa ya? 66 coba. 66 ke 2000 aja berapa? 24. 24 ya 30 ya hampir 40-an lah ya 40 sekian. Tapi sama aku juga pindah umur 40 kayak ada turning point dalam hidup nggak sih? Kalau apa yang ada di pikiranmu saat itu? Sebetulnya itu lebih ke apa ya? Lebih ke janji yang udah aku bikin sebelumnya. Oke. Janji sama istri aku. Akan aku menikahi istri aku dan dia adalah ya mantan penyanyi Elva Singers. Dia juga dokter gigi yang handal. Dia punya sekolahnya juga bagus, pinter. Akademisnya ya? Ya, dia kuliah hanya cukup 5 tahun, sementara aku 10 tahun kuliah, luar biasa. Ya kan lu cari duit. 2 repelita. nah, jadi waktu itu, waktu aku masih aktif syuting kan, dia bilang, yaudah kamu ini aja, aku cari duit segala macam. Nah, pas dia udah beres dan dia mau sekolah lagi ngambil S2 spesialis. Aku bilang, udah. Spesialis dokter gigi ya? Dokter gigi, spesialis dokter gigi. Dia ngambilnya pedodonti atau kedokteran gigi untuk anak. Ya aku yaudah ambil aja, bilang tuh sayang yang namanya apa otak kamu nggak dipakai, maksudnya nggak cuma rezeki lagi ada ya, rezeki, bisa nggak apa-apa, bisa manfaat lah. Karena aku bilang gini, ya satu hal yang kita waspadai, kan kita harus waspada, kita harus bukan waspada, harus kita sadari bahwa di dalam ke dunia artis kesenimanan atau ya hiburan itu umur sangat berperan. Lu di dunia hiburan makin tua itu makin layu, makin di Indonesia kali, di luar negeri mah kita bicara di sini. Ya, Clint Eastwood aja masih berjaya. Kita bicara di Indonesia ya, karena kita lihat yang namanya dulu dia penyanyi keren, sekarang repot hidupnya gitu kan, banyak kan. Dia dulunya adalah bintang film keren, sekarang gue terlibat hutang segala macam. Nah itu ya aku sadari bahwa harus sadari ya bahwa secara di dalam dunia hiburan itu ada kecenderungan kecenderungan untuk masa habis gitu. Tapi kalau di dunia pendidikan atau profesi itu malah makin lama tuh makin dihargai, makin matang. Makin matang ya. Jadi maksudnya experience itu akan makin malah dihargai, menambah daya jual, terutama di dunia pendidikan kan, apalagi kalau udah S2 ngambil doktoral, wah itu lain lah. Sementara kalau kita enggak ngambil susah ya namanya. Nah jadi aku bilang gitu deh, udah kamu sekolah aja dulu, nanti kalau misalnya itu aku udah selesai,
ya lu yang cari ini kembangin bakat aku. Jadi win-win solution lah. Aku selama ini itu berkarir. Nah, mungkin satu saat aku turun, dia yang berkarir. Dan pada saat Gitu. itu lu lagi aktif-aktifnya kan? Pembawa Iya. acara iya, memang udah nggak Project P, tapi pembawa acara iya, ada di mana-mana, sering juga kita bertemu ya sebagai MC. Main sinetron juga Main iya, sinetron juga. stripping pula ya kan? Terus waktu itu kayaknya lu deket banget sama Cinemart ya? Ya, betul tuh aku banyak di sama Cinemart. Ya, banyaknya. Bahkan waktu aku 2009 tuh aku masih syuting, stripping Putri yang Ditukar. Putri yang Ditukar, betul. Dan itu pas di tengah-tengah, tiba-tiba baru setahun jalan tuh, berapa bulan, lagi naik daun tuh tiba-tiba bini gua, aku keterima di Malaysia. Gimana? Aku nanti bakal pindah ke Malaysia. Aku dengan berpikiran, Malaysia deket lah, kita gitu. Ya udah, Malaysia aja. Ya udah. Bolak-balik. Ya, oke lah. Tapi ternyata tidak semudah itu, saudara-saudara. Kenapa? Karena ternyata, wow. Kan nggak pakai visa. Nggak boleh visa. Tapi, schedule di Indonesia, you know. Molor. Nggak bisa kita yang namanya, apalagi stripping tuh bisa membuat lu nggak bisa kemana-mana selama berbulan-bulan. Ya jadi, ada yang kejadiannya adalah, kita hidup di dua alam. Bini gua di sana dengan anak-anak, gua di sini gitu ya. Ya ada dilematik. Aduh, gimana gua tuh rasa ninggalin keluarga, anak juga. Sampai sempat kejadian gini. Anak aku 3 Oktober ulang tahun. Yang mana nih, Gea apa Gama? Gea. Lalu aku bilang ke aku nanti mau cuti dulu ya, barang 2 hari lah, 3 hari karena anak aku mau ulang tahun. Oke, diaturin. Oke, tanggal 2 tuh, ya Kang, boleh Kang. Ya jadi aku nanti boleh tanggal 4. Pergilah ke Kuala Lumpur. Dan waktu itu belum di Kuala Lumpur, tapi aku masih tinggal di kota namanya Sungai Petani di Kedah. Jadi Kedah dari itu, KL sana dikit. ya lagi. Utara lagi, jadi kurang lebih dekatnya ke Pineng. Jadi dari Kuala Lumpur tuh kalau naik pesawat lagi setengah 40 menit lagi lah. Oh, naik pesawat lagi itu? Tapi bisa naik aku mobil. naik pesawat waktu itu masih banyak penerbangan dari Jakarta atau malah dari Bandung ada ke Pineng. Dari Pineng itu aku naik Angkot. taksi. Balik ke basic, angkot geger kalong. Aduh, oplet. Jangan angkot, oplet ya. Nah, aku pakai mobil itu cuma 45 menit ke rumah. Oke kan? Oke, udah dapat. Wah, lagi makan-makan nih sama anak gue, makan. Tiba-tiba pas tengah, Kang Isur, besok syuting. Rasa gigi gue gatal. Gimana sih? Pan gue udah bilang, nggak bisa Kang, karena ini harus syuting. Bahasa Perancis? Bahasa Perancis. Ya udah, apa boleh buat. Jadi aku cepet-cepet cari tiket tuh. Aku bisanya nanti syutingnya sore, nggak apa-apa Kang, yang penting datang sore, nggak apa-apa. Ditunggu. Jadi ke keluarga nggak enak, ya, jadi nggak enak. Kerjaan juga kayak Nah kemudian kan kayak gitu udah berapa kali, pernah kejadian lagi, Kang ini ada syuting, lagi kayak gitu, Kang ini udah minta libur seminggu, tiba-tiba Kang ini ada syuting, aku datang, udah ke Jakarta, nungguin. Nggak jadi. Nggak jadi. Ih. Syutingnya nggak jadi. Karena? Nggak tahu. Tapi emang sering sih dulu syuting nggak jadi. Terus? Ya sudah, aku bingung mau balik atau enggak kan. Ya sudah. Kayak gitu. Jadi akhirnya pada satu titik, aku udah, fed up nih. Aku minta libur 3 bulan deh gitu. Aku mau libur deh, sebulan deh. Nggak 3 bulan, sebulan. Oh, nggak bisa Kang, gini. Aku kan kesel. Ya udah aku mundurkan diri deh. Padahal masih kontrak. Ya kontrak itu kan open, kita nggak tahu kan per episode segala. Sampai saudara gue, ini baru kejadian pertama kali ini pemain
Bukannya diusir itu, tapi malah pengen meninggalkan sementara orang lagi episode sekian banyak. Habis gimana? Aku bilang tuh, aku hidup di dua arah, gue juga nggak bisa mikir ini. Ya udah, akhirnya aku pergilah dari situ. Jadi ceritanya si tokoh aku tuh mati. Terus yang lucu udah nyampe sana, tiba-tiba, Kang, bisa nggak besok syuting lagi? Kan udah mati. Untuk adegan kematian. Datang untuk meninggal. Datang untuk meninggal. Aku ini nggak mungkin lah, gue bilang. Datang untuk, hai aku meninggal, ceng-cereng. Adegan terakhir. Aduh, dan kebetulan saat itu juga nggak mungkin karena si paspor aku lagi ditahan di imigrasinya Malaysia untuk urusan apalah visa segala macam. Nggak bisa, aku bilang tuh nggak bisa kayak gini. Aduh ya maaf, aduh gimana udah. Ya akhirnya jadi hubungannya nggak bagus lah dia sama ya. Dan akhirnya aku lihat adegannya ada mobil ting, wah, dreng masuk ke. Selesai. Wah, bapak ini meninggal. Aku tidak ada dalam situ, aku tidak syuting. Jadi itu bukan kamu. Ya. Jadi ya maksudnya. Apa sih yang dibelain? Ya kadang-kadang gitu. Uang penyelesaiannya begitu aja bisa gitu ya. Gitu ya. Tapi akhirnya ya gitu. Ya udah aku di sana sempat nggak syuting. Cuma kadang-kadang tuh. Kangen ya. Aku pengen syuting di situ. Kayak gitu teman-teman. Kan. Iya ada teman-teman kangen kan suasana syuting tuh kayak gimana. Dan kadang-kadang gini di Malaysia kan si sinetron Putri yang Ditukar sama sinetron yang sebelumnya Yasmin itu masuk di Malaysia. Jadi ada beberapa orang Melayu yang tahu, abang nih pelakon ya. Abang nih pelakon tuh. Tengok tuh dekat itu Putri yang TV, Ditukar. RCTI. RCTI kali. RCTI. Putri yang Ditukar. Kan R-nya nggak kena tuh. Putri yang Ditukar. Gitu. Oh iya. Ya. Kakak tengok juga. Saya suka deh. Saya seronok. Seronok, tengok. Aduh, enak juga ya kalau famous di sini. Sandiwara. Wow. Iya, kadang-kadang juga ada kangen. Aduh, senang juga sih kadang-kadang dikenal orang di negeri lain kan. Iya. Maksudnya ada rasa haru ya. Maksudnya kerja keras kita. Loh, kamu ternyata nonton. Ternyata kamu terinspirasi oleh itu. Iya, itu. Sebagai seniman itu ada loh rasa kayak. Aduh. Dan di negeri jauh yang bukan negeri, bukan negeri Indonesia kita. gitu ya. Itu kadang-kadang merindukan kayak gitu. Nah, udah gitu akhirnya selama beberapa lama nggak syuting, aku minta izin, aku syuting dulu ya. Jenuh nih, ya udah nggak apa-apa syutingnya itu. Ada beberapa syutingnya yang kebetulan juga nggak panjang kayak Fortune Cookies saja sebentar. Film Susi Susanti lumayan kan? Kalau Susanti. Nah akhirnya kalau sinetron aku akhirnya nggak bisa deh, kalau sinetron nggak bisa karena kadang-kadang nggak bisa ditentuin kan. Kalau episodenya panjang ya nggak tahu. Tapi kalau film kita kan tahu durasinya berapa, jadi bisa Kang schedule-nya cuma 2 minggu. 2 minggu nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa 2 minggu. Film lebih jelas. Ya lebih jelas. Zaman sekarang series juga lebih jelas. Ya series lagi diiniin, cuma kemarin ada yang nawarin series timingnya masih belum pas. Belum pas. Gitu. Dan tapi ya series juga harus waspadai karena series sekarang kan banyaknya di YouTube. Kadang-kadang adegannya tuh suka seronok. Seronok ya. Dalam bahasa Indonesia ya. Agak-agak wow, bapak ganjen deh, apa segala macam. Iya, jadi nggak enak. Walaupun ya, memang mungkin di usia kita kali kita disuruh seronok. Iya, walaupun mungkin bapaknya ganjen ya, tapi ya jangan sampai diekspos dong ya, malu dong sama anak. Nah, kayak gitu. Jadi akhirnya sempat syuting, tapi kalau untuk film film ya aku masih mau ya, misalnya 2 minggu atau paling maksimum 3 minggu, oke bisa diatur lah gitu. Film biasanya kalau yang nggak kolosal setahu aku ya, setelah sekian lama kemarin aku diajakin main film juga soalnya. Paling lama 20 hari dak. Iya kan? Ya, itu doable for me. Abis itu kayaknya kita waras lagi, keluar dari peran, hidup lagi, abis itu yuk main lagi gitu kan ya. Itu memang aku juga. Tapi yang berkesan bagi aku adalah Susi Susanti ya, walaupun adegannya memang agak susah. Kenapa tuh? Gitu, karena di situ pertanyaannya adalah waktu itu adalah aku bertanya kepada maaf ya yang produsernya kan Daniel Mananta ya, kemudian sutradaranya ini Sim F.
aku pengen tahu kenapa sih aku yang dipilih. Gitu. Dia bilang, itu bapaknya Susanti itu mirip banget sama Kang Isut. Masa? Ada fotonya nggak? Lu merasa mirip pas lihat foto? Iya, tapi kebetulan ya ayahnya itu baru meninggal. Pas dilihat, oh iya ada mirip-miripnya gitu. Jadi, aduh, masalahnya agak beban karena aku belum sempat ketemu dengan orangnya. Iya. Bagaimana stylenya segala macam kan. Untuk pendalaman peran agak-agak susah. Jadi aku ngarang-ngarang aja dan ini dia tuh sayang sama anaknya gini-gini nih, mencoba. Sampai aku karena gini, ternyata Susanti bapaknya itu bukan kalau saya tahu bukan orang Sunda. Yang orang Sunda itu ibunya kalau kata. Aku lupa. Ya, yang orang Sunda itu ibunya, bapaknya bukan orang Sunda, orang Jawa. Nah, yang lucu, aku orang Sunda, harus dijawa-jawain. Sebenarnya jadi istri aku, dia malah ngomongnya medok Jawa gitu agak. Walaupun dia bukan orang Jawa, tapi ngomong jadi suka saya temenin. Lagi pusing. Kameramen kesel. Jadi kita tukeran. Kang, kalau ini bahasanya gini boleh? Ya boleh, bahasa Sundanya kayak gitu. Ya. Nanti aku kalau bahasa Jawanya kayak gini atau nggak usah terlalu Jawa aja, mendok aja sedikit. Oh gitu. Jadinya itu yang aku pahami ya saat itu. Jadi ya, dan karakternya itu ya orangnya bijak gitu. Bukan gue banget deh, ya maksudnya gue pecicilan gitu. Sutradara aku Sim F sampai bilang gini, Kang, maaf ya, kalau ini jangan bercanda ya. Selama syuting ini jangan bercanda. Demi menjaga konsistensi peran itu. Iya, nggak boleh bercanda. Kan susah kan, kamu pasti aktor ya. Susah banget. Susah banget. Lebih baik disuruh nahan boker ya daripada nahan bercanda. Nahan boker bisa seharian. Kalau bercanda itu susah. Aduh, ada yang geli gitu. Tapi ya oke lah. Jadi kalau mau bercanda, udah mesti ada yang satu pengen bercanda. Oke. Ya. Ya namanya lagi peran kan memang gitu. Kemarin aku sempat main tuh Om I harus jadi kakak-kakak perawan tua yang adalah orang Medan Batak. Kebayang nggak sih? Sementara gue kan Batak Sunda pisannya. Lu Batak terusir lu mah. Iya, Batak yang tertukar. Nah, dari sebulan sebelumnya sampai si Pongki tuh gini, ya ampun kita bakal begini terus nih. Jadi gue udah mulai gini, udah makan kau? Ambil dulu piring itu, nanti gitu nih. Dia, mah emang harus gitu banget ya? Secara kan dia Jawa ya. Kan mau main film aku. Jadi gue udah ngegas gitu, tau gak sih? Keluar medannya. Keluar, kan harus latihan dong, latihan. Betul. Begitu selesai, balik ke rumah, masih dia gini, udah boleh lepas kali. Oh iya ya. Tapi sampai sekarang, sampai sekarang masih suka kelepasan. Gue ngomong sama anjing gue aja gitu. Udah aku kasih makan, kau minta lagi, kau jangan nyuri kau ya. Terlalu mendalami ya. Terlalu. Iya, kadang-kadang gitu udah Terus yang itu tapi pay off ya, maksudnya pas aku dilihat di layar tuh, this is not me. Ini asik But banget. It's good, right? Iya. Ini bukan gua, itu bagus banget gitu. Jadi aku bisa orang-orang melihat itu bukan gua gitu, bukan Isur, tapi adalah perannya itu. Bener. Yang adalah, sorry gue mau nanya ya. Selama ini ketika semua pengalaman acting gue yang nggak seberapa lah dibandingin aktor-aktor yang asli itu ya, kita ini kan penggembira sebenarnya, tapi berusaha belajar. Aku tuh ngerasa kalau udah ada di depan kamera, lalu memerankan orang lain, tapi gue udah nggak sadar nih ada kamera ini, itu tuh kayak nggak mau berhenti. Betul. Rasanya apa? Enjoy gitu, enjoy ya. Lagi jadi si kakak Batak perawan tua itu kemarin. Begitu masuk terus berasa kayak ini bukan Sofi, ini kayak yang pengen bisa panjangin lagi nggak sih dialognya, tapi kan nggak bisa ya. Jadi selalu jadi orang lain yang pengen explore gitu. So good loh rasanya itu. Betul, itu emang dunia aktornya kadang-kadang membuat kita kecanduan gitu. Kadang-kadang juga kalau misalnya ini kita misalnya nonton atau baca buku, perannya kayak gini, kita cobain perannya gitu, itu tuh asik banget. Jadi candu. Ya. Dari candu kita balik ke canda tadi. Dari umur berapa lu tukang canda? Emang bokap nyokap ada yang tukang heureuy gitu, tukang canda? Karena kan semua orang kalau disebut Isur Muchtar pasti mengharapkan lu mengeluarkan celetukan lucu. Keluarga gua tuh ya, keluarga gua serius kalau lagi punya hutang.
Kalau nggak punya hutang atau lagi happy, Hancur, udah, parah. ketawa-ketawa, ya parah. Ketawa-ketawa parah itu Si kalau nyokap juga, si mama juga. mama itu dia penggembira, senang, tapi dia menikmati adik-adiknya yang Yang lucunya. adik-adiknya lebih parah-parah banyak. Lucu Sunda. Lucu Sunda. Oh. Kalau lu kumpul di sini ngelihat acara di sini keluarga, ada yang nyanyi joget dengan heboh, ada yang nyanyi lagu apa Mira Santika, semua joget-joget. Aduh. Pokoknya sampai yang datang keluarga Isur mah rame ya, nggak ada tamu juga pada pada asik sendiri. Gitu. Oh jadi basicnya udah begitu. Nah kemudian kalau dari bapak aku, sebenarnya bapak aku ya pejabat, tapi sebenarnya ada suka heureuy itu Pak, nggak terlalu dalam ya, tapi karena kan dia pejabat ya. Tapi kalau adik-adiknya kakek aku juga tukang bercanda, kakek Aki Rafei almarhum, tukang bercanda, tukang heureuy gitu, seneng heureuy. Kakek aku yang lebih tukang heureuy lagi adalah adik-adiknya. Oke. Ada satu Aki Sapri namanya. Aki Sapri dulu jaga di sini almarhum. Dia itu suka bercanda. Tapi bercandanya mukanya dengan muka aki-aki yang polos gitu ya. Bang Sapri, ayo telepon tuh. Tuh dia. Ya tadi ke telepon itu. Maksudnya ada orang nelpon nggak? Aku kan maksudnya ada orang telepon nggak? Telepon tuh. Ya tadi gitu. Dari tadi di situ teleponnya gitu. Tapi maksudnya itu dia bercanda apa serius? Bercanda, dia bercanda dengan hihihi gitu. Oh. Terus yang bodoh lagi, aku mau bangun pagi kan. Terus aku, Mas Sapri, mau tidur dulu ya, nanti besok pagi bangunin ya jam 6. Ya, dia mau asik nonton TV aja. Terus nggak lama dia ngetok. Tok. Aku, aduh apa sih gitu. Mas Sapri, apa sih? Bangunnya sekarang aja, nanti besok takut saya lupa. Oh, itu bercandanya dia. Oh. Bang Sapri, hehehe. Itu lu bawa nggak ke siaran radio OS dulu? Enggak ya? Aduh, tapi teman-teman aku kayak Denny segala macam tahu karena ketemu sama Bang Sapri itu. Nah, tapi si Denny Chandra mungkin style bercandanya malah kayak si Aki Sapri Ya, itu. jahil ya. Yang adalah mungkin ketika dipartnerin sama Om I, cocok karena lu kan hidup sama si Aki Sapri. Jadi digantiin aja sama Denny Chandra. Lucu loh mereka berdua ini. Zaman dulu ya yang namanya Denny Chandra dan Isur itu, Denny Isur disebutnya ya. Itu tuh saking ngetopnya disangka itu satu orang. Jadi mana Isur? Ya. Halo Mas Denny Isur. Loh, enggak. Ini Denny, ini Isur gitu kan ya. Orang suka nggak bisa bedain, bener nggak sih? Iya bener, sering Halo, kejadian Mas gitu. Isur. Mas Denny Isur. Loh, ini Denny yang mana, Isur yang mana? Pada dua orang, misalnya satu orang. Aduh, ya gitu zaman dulu deh. Hujan nih, hujan. Kayaknya mohon maaf, pindah dulu ya kalinya. Nggak apa-apa? Ke dalam. Ya nggak apa-apa lah. Daripada ntar bunyinya betak. Oh iya benar. Yaudah, yuk kita pindah ya. Ya. Pada suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah, meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu, saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya, ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around, guys. Asik, kita udah di dalam sekarang. Terima kasih ya udah menyediakan rumahnya ya Om I ya. Jangan berterima kasih pada saya, karena ini bukan rumah saya. Oh bukan. Ini rumah ibu saya. Oh iya. Terima kasih ke mama saya aja. Balik dari KL, kan kemarin 2009 ke KL.
Terus balik ke sini karena satu musim sudah 2009 belum di KL, 2009 itu masih di Sungai Petani, Kedah. Sungai Petani. Pindah ke KL 2011. Oke. Ya. Sampai dengan sekarang 2025 ketika kita ngobrol ini, pindah balik ke Bandung tuh 2024 akhir ya? Ya, di November 2020. Karena kontraknya Teh Via, Ya. istrinya Om I, sebetulnya selesai di sana. bukan kontraknya selesai, tapi lebih cenderung istri aku yang mengundurkan diri. Karena udah nggak merasa nyaman dengan kondisi di sana, di universitinya. Itu gitu. ngajar? Ya ngajar. Tapi praktek juga nggak? Nggak. Kalau, jadi gini, kalau gini, sebagai kita adalah dari UNPAD, dari UNPAD, ya, Unpad, itu kalau ke sana itu harus ada persetaraan dengan Commonwealth segala macam. Jadi harus kalau mau buka praktek sendiri itu harus ada ujian bla 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 bla. Kayak bar exam kalau di Amerika. Ya gitu. Tapi Buat kalau lawyer. kalau dia kerjanya di university, dia boleh praktek tapi bukan sebagai atas nama sendiri, tapi hanya kerjanya praktek di Kantornya orang. Ya di kliniknya Ya. university. Gitu. Klinik dentisnya Ya, university. ya. Tapi sempat praktek? Ya praktek. Dia ya maksudnya kalau ini ada pasien, terutama pasien anak-anak, banyak yang ya maksudnya suka banget sama Via karena dia bisa menghandle yang susah, anak susah itu bisa dia handle sama dia. Bahkan ada sampai yang menunggu 6 bulan, ada yang menunggu sampai hanya untuk ketemu sama dokter Nikla di sana. Oh, di sana bilangnya dokter Nikla. Gitu. Jadi ya dia skillnya ya karena sudah pengalaman banyak, dia bisa misalnya ada ke muridnya atau ke dokter lain, ini anak nggak mau gini nih, sini ku mamang, bla 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 bla, ngek muka, mau aja, mau buka. Gitu. Mungkin di belakangnya ada jin kodamnya, kamu awas lah gitu. Oh, dia mau bisa gitu. Jadi ilmu komunikasinya dokter Nikla ini, dokter gigi Nikla atau Teh Via ya aku kenalnya, sebagai dokter gigi anak-anak pun teruji ya ternyata ya. Dan banyak yang memuji dia gitu kan. Ya. Sampai student-studentnya itu tepuk tangan. Wah, dokter Nikla, it's amazing. Kita nggak bisa ngapa-ngapain dia. Dia bisa, wah semua kepuk. Iya ya. Gue gemes deh ngeliatnya, lu bangga banget ya sama istri lu ya. Emang dia bagus. Enggak. Gini, waktu kita kenal dulu, zaman kita kerja ya. Lu kalaupun ngomongin Teh Via nggak segininya intensitasnya. Ya karena waktu itu kan dia nggak menunjukkan sisi itu. Tidak, dia masih dalam sisi yang kerjaannya kecil yang ajar segala macam. Yang nggak ini baru sekarang kan yang lebih. Ini panjang umur orangnya diomongin. Ya. Tuh istriku datang nanti. Ya. Nanti wawancara nanti ya. Okay. Nanti say hi aja. Oh suaranya aja ya. Gimana linggar jatinya? Terus? Nah, jadi ya itulah dia juga punya ya gini, karena dia dulu kan Indonesia tuh hebatnya, terutama dulu kan dia dinasnya di Subang. Di Subang itu kampung yang mana mau nyabut apa segala macam udah dokter tuh kayak apa ya? Dokter gigi tuh udah kayak dokter biasa gitu ya. Jadi kalau nyabut atau segala macam ke dia. Nah sampai dibawa ke sini, misalnya gini, kejadian itu teman-temannya ada satu pasien yang harus ekstraksi atau ngebongkar gigi. Dokter ini, wah patah. Dokter satu lagi temannya yang orang India, patah. Sama dia, ting, pluk. Keluar. Semua orang, amazing. Gitu. Dia emang skillnya untuk pergigian memang keren dia, bagus. Gitu. Teruji Tangan-tanganan kan katanya juga. Makanya tangan-tangan. Gitu. Karena dia mungkin ya udah gini, yang gitu udah masalah pengalaman ya, jam terbang. Kalau ini nggak tahu, kalau gini nggak bisa keluar, terus pakai cara lain dong, gini. MacGyver. Iya. Nah dia udah menguasai itu, nggak semua orang bisa. Iya. Ya karena yang namanya mungkin di Malaysia atau di teman-temannya dia nggak mengalami pengalaman kayak yang di Subang itu. Di kampung kan. Di kampung kan aneh-aneh ya. Di kampung itu yang namanya 40 pasien dia hajar sendiri. Segala gigi miring dari mana ke mana tuh ada semua modelannya ya. Tapi kalau di sana kan
paling 2 pasien, 3 pasien, 4 pasien Yang ya, aneh dokter yang giginya, ya. ya. Kalau di sini kan semua aneh giginya. Banyak yang aneh, macam enggak semua gitu. Ya, ya, ya. Jadi apalagi kalau di desa ya. Nah, tapi gue seneng mendengarkan lo berbicara seperti ini soal your wife ya. Dulu-dulunya soalnya nggak segini, beneran deh kan aku main sama Om ini udah lama sekali, jadi I can feel it gitu. Apakah terjadi sesuatu ketika keluarga ini menyatu dan apa ya, hidup bersama-sama di Malaysia jauh dari Ya. apa yang kalian tahu? Aku sedikit bisa relate karena merasa kami juga pindah ke Bali jauh dari apa yang kita tahu di Jakarta. But I don't know, your story? Ya, ya itu kan yang aku pikir ya juga. Karena gini, waktu aku yang waktu lagi naik daun, aku sibuk sendiri kan. Sebagai healer. Ya sebagai cari uang ya. Uang yang datang. Sombong. Ya, yang namanya kita mencari pendapatan, kita sibuk karena kan kita ke Jakarta kan. Aku kerja di Jakarta, istri di Bandung dong, Iya, ya kan. Jadi aku nggak bisa memantau bagaimana kerjaan dia segala macam, nggak ngeh lah seperti apa. Tapi begitu aku dedicated, ya di sana kan mau nggak mau aku stay di rumah, ngeliat, ngobrol segala macam, hari demi hari ngobrol sama temennya apa yang dilakukan segala macam. Jadi lebih tahu tentang apa yang terjadi dalam hidup dia. Dalam hidup dia gitu ya. Apa ya? Itu mah satu satu konsekuensi logis ya daripada dari lu yang sibuk sendiri sampai lu meluangkan waktu dengan keluarga atau dengan pasanganmu gitu. Menurut lu penting nggak itu dalam rumah tangga? Ya tergantung gini. Lu poinnya apa gitu ya? Karena harus ada pengorbanan sebenarnya loh. Betul dalam ya kalau misalnya gini, kalau gue mau sombong, pada waktu itu gue meninggalkan sinetron yang berakhir dengan 500 episodes, ya kan? Gue kalau uang itu? Iya, gue hanya bagian 100 episode segala macam, 400 episode hilang tuh, ya demi untuk keluarga. Ya kalau mau sombong sih, wah gue gini atau mau ini, tapi kan nggak ada kenyamanan dari sisi gue gitu yang namanya, gue cari duit buat apa sih gitu ya? Gue menikmati sendiri dan juga dengan apa yang namanya gua cari banyak uang tapi nggak mendapatkan kehangatan dalam keluarga, nggak enak bagi gua gitu. Nggak hidup ya? Iya, kehidupan gua ya akhirnya udah kayak lajang aja gitu, nggak kadang-kadang jadi nggak jelas mau apa sih arah hidup arah gua, hidupnya. Gitu. Ya kalau di sana kan gue lihat nganter anak gua karena waktu di Kuala Lumpur kan bukan waktu di masih sekolah ya? Petani itu anak aku masih SMP, terus kakaknya SMA. Istri gua kerja, jadi yang nganter pagi-pagi tuh gua gitu. Ini ada cerita yang lucu. Kan waktu di Bandung tuh anak aku di SMP ini apa Taruna Bakti. Di sini kan bebas dong, Muslim atau ini mau pakai jilbab atau nggak apa-apa gitu ya. Kalau di sana karena dia masuk ke sekolah kebangsaan tuh sekolah apa negeri ya, masuk SMA nih baru masuk SMA. Diwajibkan kalau yang Muslim, kalau sekolah itu harus pakai kerudung gitu ya. Ya, ini kan bawa bapak ya, ada agak bingung. Oh, cari beli seragam teh, beli seragam ini. Oh, ini kerudungnya gini. Wah, akhirnya beli seragam. Kan itu baru hari pertama seragam ada di toko di sana, toko kecil. Oh, ini kerudungnya. Ini untuk apa? Untuk anak SMA seperti apa? Oh, ini perempuan. Oke. Bahasa Malay itu ya? Aku belum bisa bahasa Malay, masih campur-campur lah gitu ya. Belum karena baru datang. Apa nama dia? Apa tuh? Telekung. Telekung. Telekung bukan ya? Tudung. Kalau telekung buat sholat, tudung. Pakailah tudung itu tudung ya. Nah, aku karena besok pagi nih mau sekolah kan. Itu masuk sekolah jam 6, jam setengah 7 masuk sekolah. Dan di sana itu setengah 7 itu sama dengan setengah 6 di sini. Oke. Masih gelap, masih. Jadi hari pertama ini aku siap. Bajunya siapin. Wah, bajunya ini apa? Kegedean. Kecilin dulu. Wah, segala macam. Kemana ngecilinnya? Pakai peniti-peniti gitu. Oh, lu. Ya. Oh, secara dulu Project P yang gampang, sering bikin kostum ya sendiri pakai peniti. Terus? Udah gitu. Tudungnya siapin, tudung. Masukin. Udah, kuliah. Kuliah. Sekolah.
masih gelap kan. Teteh ini kamu tuh kuliah sekolah di Mana apa? sih? Bukan ini negeri vampir apa gelap gini. Masih gelap. Masih gelap. Akhirnya nyampe sekolah. Ada apa gurunya itu cikgu. Saya cikgu. Ini anak yang daripada Indonesia ini ya. Ini boleh masuk sini. Sekejap. Sebentar. Kejap. Sekejap. Adik sini boleh sini, adik ya. Ini tudungnya tertukar. Kebalik. Gimana sih? Oh, yang pintunya ke atas. Kan gua nggak ngerti ya. Namanya juga. Jadi yang buat dagu di sini. Iya gitu. Ya, aku kan nggak ngerti ya gimana. Itu jadi kayak nenek-nenek Rusia jatuhnya tahu. Iya makanya. Bukan jilbab. Kan Eka nggak tahu. Ya namanya juga gimana. Eka kan nggak pernah pakai tudung. Jadi pakai ini asal. Akhirnya makhluk. Ya. Sorry ya ini baru pertama. Oh tapi ini boleh. Tentu kan. Nah ini boleh masuk. Ya gue bilang, aduh gue nggak enak hati. Aduh, itu nggak akan lupa tuh gitu. Tapi si Teteh nggak nangis kan? Nggak, dia ketawa aja. Hihi. Kan baru pulang pas pulang. Bapak tuh, aku jadi di ini apa? Ya bapak juga ngerti ya nggak. Tapi nggak apa-apa kok di kelas udah bener katanya gitu. Ini teman-teman kamu baik kok. Mereka welcome katanya gitu. Nah ini nih kalau orang zaman sekarang, anak sekarang ya, ini ada istilahnya nih Om I, namanya core memory. Ini nih sebenarnya membentuk core memory menurutku di dalam keluarga ketika si bapak nganterin sekolah di negeri asing, bapak nggak tahu masang tuh tudung tuh. Tudung. Macam apa? Macam mana tuh? Macam mana nak pakaikan tudung tuh ya kan? Nggak taunya untunglah ada cikgu ya. Ada cikgu dan cikgu memang mereka suportif ya. Dan you know something, waktu aku kan harus bayar dulu kan sana. Karena di Sungai Petani tuh nggak ada yang namanya sekolah internasional karena kotanya kecil segede Cianjur kali ya. Nggak terlalu gede. Pokoknya jadi karena ini tak ada sekolah internasional, bolehlah masuk ke SMK sekolah sekolah menengah kebangsaan. Jadi sekolah SMA umum gitu. SMU lah. SMU. Nah, terus kami kena bayar. Harus bayar ya? Kena bayar. Ya sorry ini kena bayar karena you orang asing. Kerana you orang asing, you kena bayar ni untuk 2 orang. You pergi dekat sana ada pejabat tuh kantor ya. Pejabat pendidikan pergi dekat sana, you boleh bayar, boleh ke sana. Okeylah. Pergilah ke sana. Jadi boleh sekolah dulu, bayar belakangan. Oke. Gitu, bayar. Buku dikasih, dipinjemin segala macam. Terus bayar. Sorry, yang namanya itu, Puan, sorry, ada perempuan kan. Puan, saya nak bayar untuk anak saya ini. Ini surat pengantarnya kan. Ini letternya. Oh, oke, boleh. 2 anak ya? 2 anak, oke. You jadi untuk setahun itu bayar untuk 2 anak itu kena ini. Sorry agak kena mahal. Kena berapa? Rp250. Tak banyak tu. Iya, 750.000. 2 anak, 2 setahun. Buku dikasih. Tak payah banyak. Tak payah banyak itu. Itu kecil je. Kecil je. Ya. Kecil je. Wow. Jadi ya kalau orang-orang lokal mah mereka gratis. Kalau kita itu kayaknya udah gede di Sungai Petani itu ya. Aduh, maaf ya ini. Lu expat ya? Iya, expat. Orang asing kan. Jadi, wah, murah banget. Buku dikasih, dipinjemin lagi. Wah, enak banget orang pada sekolah di sini. Terus pas bubar sekolah, aku jemput kan, I pick up. Nah, pas nyampe sana, gitu. Ini anak ini diantarkan balik. Cikgu, guru balik. Pakai Alphard. Sementara gue pakai mobilnya cumi-cumi ya maksudnya ini. Dia pakai Alphard. Kok bisa sih? Iya. Mereka itu yang namanya guru sejahtera. Oh, di sana tuh. Sejahtera. Oh, jangan-jangan malah pas you kena bayar Rp250 tuh,
dia nak kasihan sama awak nih. Kena kasihan. Kena kasihan ya, aduh mungkin ya karena harus bayar. Sebentar orang nggak Jangan-jangan dia bayar. teh tadinya mau bantu. Sebenarnya teh nggak segitu. Harusnya 500 dia bayarin yang 2,5 lagi. Enggak kali. Itu yang lucu lagi. Ya, bukan lucu ya, unik ya. Mereka tuh sejahtera guru tuh. Terus anak aku, si Gama, anak yang kedua, dia itu dapat pingat tuh apa tuh pingat tuh apa ya? Itu award. Ya award lah kayak gitu. Dia tuh dari murid yang bagus lah gitu ya, dapat nilainya itu bagus. Pas ini gurunya cikgu, Gama sana sini. Wah macam ini. Oh Gama di sana jadi Gama itu ini mark berapa? Berapa poinnya kan? Poinnya. Nilai marknya mak. 8 atau berapa? 9. Wah, you hebat ini. Oke, ini cikgu kata, ngasih duit 10 ringgit. Oh iya? Iya. Oh gemes. Dikasih duit sama guru, kita kasih duit ke guru ya? Oh iya, Ini guru yang ngasih. guru yang ngasih. Iya. Oh gitu. Sejahtera banget. Ya itulah yang. Buat beli candy. Iya, untuk ini, pokoknya untuk buat beli gula-gula. Ya, gula-gula dan macam itu. Itu ya yang uniknya tuh di situ ya. Kita kalau di kita mah guru kasihan ya, kalau di sana sejahtera. Iya. Nah, itulah. Gue mau nanya sesuatu, lu boleh jawab boleh enggak? Kalaupun enggak kan kita tinggal keluarin, tinggal edit ini. Ya. Nggak mudah untuk seorang laki-laki, menurut gua ya, apalagi kepala keluarga. Dalam hal lu gue lihat nggak bisa dibilang mundur sih. Menurut gue lu sebenarnya maju. Karena ini sebenarnya adalah untuk keluarga ya, lo mempertimbangkan. Tapi nggak mudah loh untuk laki-laki Indonesia ini yang adalah super patrilineal dan everything is like gua kepala keluarganya, gua yang harus diikutin. Apa yang terjadi sih di situ gitu? Apa sih yang tadi kan lo udah bilang, gua ngebelain apa kalau syuting gini gua kehilangan keluarga. Oke, itu gua ngerti. Tapi ketika lu harus ada di sana dan untuk sementara waktu tertukar, putri yang ditukar menjadi sekarang peran yang ditukar ya kan. Iya, benar. Dan tidak setiap rumah tangga bisa menjalani dengan baik deal yang dibuat berdua suami istri sebagai stay at home dad. Bisa dibilang lu stay at home dad dong pada saat itu. Iya. Ketika kebalik gue memilih jadi stay at home mom. SHAM tuh kalau hashtag anak sekarang. Iya, benar. Kalau lu stay at home dad, it's not easy. Iya. Stay at home dad tidak hanya stay at home guys. Dia harus betul-betul menggantikan peran istri dan ibu. Ya, kalau gua. Lu loh si artis nih. Sebenarnya kalau gini ya, sebenarnya orangnya gue tuh orang rumahan. Gue tuh karena gini, mungkin karena gua merasa dulu bokap gua itu super sibuk, nggak pernah di rumah karena dia tuh, waduh pejabat ya. Wah, ketemu bokap tuh susah banget. Bahkan kita pernah lagi yang namanya liburan ke Pangandaran, itu perjalanan jauh kan, 7 jam ke Pangandaran dari Bandung, baru nyampe malam ada yang nyusul, Pak Uton, itu di Pandeglang ada banjir, Bapak disuruh Bapak harus ke sana. Sebagai dinkes ya? Pergilah, kita ya nggak punya waktu untuk liburan sama anak gitu ya, sama bapak ya. Betul-betul pelayan rakyat. Iya. Terus ya mungkin dalam pikiran lu, wah bapak aku tuh sibuk banget ya, nggak punya waktu buat keluarga gitu ya. Ya dia hanya punya waktu yang sangat terbatas dan kadang-kadang juga diganggu sama orang-orang lain yang memerlukan dia. Jadi ya akhirnya aku tuh ngerasa, aduh, aku pengen sih anakku nggak kayak gitu, nggak ngerasain kayak gitu. Aku pengen, aku tuh ada untuk bapak tuh ada untuk anak gitu. Ayah hadir. Ayah hadir gitu ya. Nah, akunya pengennya kayak gitu. Jadi ya istilahnya dendam positif sebutnya ya. Sebutnya jadi aku pengennya kayak gitu. Jadi aku menikmati di keluarga ketemu anak-anak yang namanya. Aku seneng karena gini, walaupun dulu misalnya aku syuting pulang ke Bandung jam 4 pagi misalnya. Terus anak-anak jam 6 ngebangunin, Bapak, gitu. Itu gue nikmatin, walaupun orang lain mungkin marah gitu ya. Kalau aku enggak, senang aja. Mereka masih kecil ya? Masih kecil. Ya awal-awal mereka umur 4 tahun tuh, 5 tahun, mereka kan kangen sama bapaknya. Nah itu gue menikmati gitu, kedekatan gue sama anak, segala macem. Bahkan memang waktu kecil aja,
kalau gue lagi nggak syuting, ya gue yang nganterin juga anak-anak ke sekolah, ngejemput anak-anak. Makanya anak-anak aku juga sekolahnya dulu tuh waktu di Bandung deket sama kantor P-Project kan, sekolahnya di bawah, tinggal jemput, datang, ayo jalan kaki atau nyuruh orang jemput di tempat aku dulu, terus jalan. Aku menikmati kayak gitu ya. Jadi ya mungkin karena itulah, karena dulu aku kehilangan masa-masa indah bersama, ya masa-masa yang yang bisa dinikmati dengan ayahku yang super sibuk, jadi mengakibatkan aku pengen deh sama anak aku gitu, menikmati kayak gitu. Dan ya alhamdulillah sih sejauh ini ya maksudnya jadi disebut menyesal ya enggak juga ya, menikmati. Karena gini, ya kalau mau sombong ya kalau mau wah bapak tuh meninggalkan ini untuk kalian gitu, kan bisa aja kayak gitu. Tapi pamrih enggak, aku mau menikmati gitu. Jadi apa ya, aku merasa aku punya sesuatu yang bisa diingat sama anak-anak waktu, oh bapak kesini ketawa-ketawa bareng gitu. Nah kalau momen gitu, aku sama bapak aku susah. Paling aku ingat misalnya, aku pergi ke Bangkok sama bapak aku berdua waktu itu, pada tahun berapa dulu, aku masih SMA lah. Dan waktu itu kita gara-gara badai, kita stranded di Bangkok, aku masuk angin, bapak aku mesenin aku tom yum. Nah itu yang aku sering ingat. Seneng gitu. Ya, ingat jadi, itu ya. Tapi nggak banyak gitu, karena jarang bareng sama bapak gitu. Jadi ya itulah. Teman-teman jawab dong, mungkin di komen bisa ditulis apa core memorimu dengan ayah atau ibumu. Ya. Kalau ada apa, kalau nggak ada apa, tapi siapa tahu dengan kamu tulis di komen, nanti kamu yang tadinya mungkin mikir yang buruk-buruknya doang, ternyata ada terselip satu, pasti ya, ada, nggak mungkin nggak ada. Ya. Ada lah satu aja. Pastilah, ada yang kita menikmati kebersamaan. Ya walaupun kadang-kadang, dimarahin papa gini-gini. Kalau misalnya dimarahin papa, yang inget itu aku waktu SD emang. Waktu SD aku kelas 4 tuh bandel banget. Bandel banget, yang namanya ya istilahnya sindrom anak laki-laki sendiri. Bukan, sindrom anak-anak yang orang tuanya super sibuk gitu kan. Oh, iya. Jadi di rumah tuh suka cari perhatian, karena anak-anak kan ada 3 anak kakak aku dengan adik aku tuh suka berantem segala macam, cari ribet lah. Nah, Papa pergi Mama Arissa, itu lagu siapa sih, Iwaka ya. Gitu kan. Nah itu kalau aku dulu tuh memang bandel dari kecil katanya gitu. Jadi pernah kejadian, aku tuh marah sama adik aku, kemudian mama aku marahin, aku ngelawan, papa aku naik pitam. Kamu ini kan, aku diangkat, waktu kecil masih umur berapa sih, 5 tahun tentu, diangkat, kepalanya dimasukin ke toilet. Ember. Ke toilet. Toilet? Wow. Masa sih ke toilet, bukan itu? Bak kali, lu lupa. Toilet. Oh iya. Saking keselnya bokap gitu. Tapi orang tua zaman dulu lah ya. Iya, waktu itu ya aku ya mungkin kapok kan dong. Ya udah gitu kesel kan. Kerem di kamar mandi. Aku sayang. Lama-lama kan bosan nangis. Kerem. Wah, ada bak. Aku mandi di bak. Malah enjoy. Jadi hukumannya tidak berlaku. Ini gimana sih anak tuh? Mau dimarahin malah bersukaria. Udah kamu keluar mandi. Yang masih punya ayah atau punya ibu, nikmatilah bersama mereka. Banyak juga kan yang ibunya sibuk atau apa gitu, ataupun misalnya udah pengen deket tapi malah udah nggak ada gitu kan. Makanya aku juga kadang-kadang suka, bokap udah meninggal, maksudnya tuh nggak banyak kenangan sama beliau gitu. Kadang-kadang tuh suka, aduh sayang gitu. Tapi anak-anak nih sekarang udah gede nih anak-anak ya. Gama aja udah 27 ya. 28. Si kakak, si teteh berarti udah 30 ya. 31. Pernah nggak mereka ngomong suatu hari ke lu gitu, Bapak makasih ya dulu udah gini. Mereka sadar ketika mereka melihat bahan perbandingan di luar. Ya, secara ngomong itu sih enggak, cuma kalau ngobrol-ngobrol bercanda, aku inget deh Bapak gini, atau misalnya dengerin lagu, ini aku inget nih, Bapak waktu nganterin kita di sini ketawa-ketawa gitu. Jadi itu rasanya nyes ya. Itu ada satu anget ya. Anget. Itu pengalaman. Ada juga pengalaman yang mungkin anak-anak nggak ngerti karena masih kecil. Tuh inget waktu mereka masih
si Gama masih umur 1 tahun, si Gea 2 tahun setengah lagi tatah titih. Kan ibunya kerja di puskesmas waktu itu. Nah, aku bagian ngasuh dong, karena lagi nggak ada kerjaan, syuting, aku ngasuh. Ya, aku seneng karena aku mungkin berjiwa kanak-kanakan ya, jadi seneng aja main-main dengan temen anak. Jadi pura-pura ngasuh anak, pada bapaknya juga yang Ikut main. ikut main. Jadi kebun binatang tuh, aku emang seneng ke kebun binatang, jadi aku ajak anak-anakku, ayo kebun binatang yuk, ayo, gitu kan. Setir, parkirnya kan jauh tuh. Ayo sini jalan. Nah, aku gendong si Gama, si Gia aku pegang. Jalan lumayan jauh tuh ya. Maka dari parkiran ke itu kan. Nah, kemudian udah gitu kita mau balik. Ada kolam nih, kolamnya kolam gede gitu ya, kolam gede. Aduh. Kolam gede. Terus si Gia di sini, si Gama pakai botolnya. Wah, ada kolam nih. Oh, dilempar si susunya. Aduh. Bluk, Gama itu gimana? Cara ngambil susunya lagi. Aduh, gimana caranya? Ini makan anak satu ini, aduh harus. Bentar ya. Ngambil ini dulu, bambu dulu. Kutuk. Akhirnya berapa menit nih, akhirnya dapat. Gama jangan dibuang, ini kan ini apa, simpen dulu ya, jangan aja gitu. Tiba-tiba hujan. Oke. Hujan, satu anak, ini anak ini si Gia montok, itu dari kecil sudah montok. Belajar aja, ayo kita lari bareng-bareng. Deket parkiran jauh, sambil hujan. Nggak usah weight training ya, itu aja. Iya, itu seru banget itu. Ya, mereka inget ya, tapi masih kekecilan ya. Masih kecil. Kalau lu inget tapi? Gue inget, nggak akan lupa, itu seru banget tuh. Itu jadi pengalaman yang berkesan. Itu memori-memori itu yang susah apa ya? Sekarang gini deh, anak-anak udah pada gede ya, 30 sama 27. Berarti kan mereka udah punya kehidupan sendiri, lu juga punya kehidupan sendiri, ya kan? Dimana kemarin itu kita sempat selisipan nih di Amerika. Dia nggak jadi masuk ke California karena malas lihat kebakaran. Ya. Aku juga malas ke LA. Gue di California, LA, gue di San Francisco. Aku malas ke SF saat itu karena nanti jauh untuk balik lagi ke acaraku yang ada di Anaheim di California. Jadi kita akhirnya janjian malah ketemunya di Bandung. Apa nih masa depannya untuk hari, kan kita udah yang anak-anaknya gede ya, hari tua untuk si papa mama nih sekarang jadi pacaran lagi. Ya, saling mencintai sebagai Isur dan Nikla lagi gitu. Ya, sorry, Yana dan Nikla. Gini, kalau aku pada prinsipnya kita sama-sama prinsipnya anak nanti harus berkembang sendiri. Sekarang anak gue si Gama lagi bikin startup. Si Gea juga bantuin, ya silakan mereka berkembang, kita modalin sedikit, silakan berkembang. Pokoknya pada prinsipnya gini ya, kalian sudah ini, nanti kalian gini-gini, kalian kerja ini. Pokoknya pada prinsipnya, Bapak nanti tua nggak pengen nyusahin kalian, gitu. Makanya, bini gue juga pengennya adalah, nanti kita hidup, ini jangan sampai ngerepotin anak lah gitu, biar anak juga ini, karena kasihan juga kalau anak. Jadi, itulah pinggiran kita, pensiun juga harus punya pegangan, secara finansial gitu kan, pengennya kayak gitu. Karena ya banyak sih yang keluarga yang kasihan ya kayak begitu, nggak semuanya kayak harus gitu. Mandiri dong kita. Harus mandiri sebagai orang tua kan. Nah makanya jaga dengan kesehatan, jaga dengan yang namanya banyak gerak. Makanya itu selalu sekarang tuh harus kita lari, bukan lari, jalan kaki. Karena sampai umur berapapun jalan kaki kita harus supaya supaya kita nanti gini, masalahnya kalau kita malas jalan kaki, makin besar badannya, ini udah moleh kan. Nah, nanti masalah beban di lutut. Nanti lutut susah jalan. Makan terus, makin gede makin susah lagi, itu yang akan menjadikan masalah di masa depan. Jadi kita dari sekarang harus jalan tuh supaya juga metabolismenya selalu terus berjalan. Dan insya Allah penyakit-penyakit juga bisa dikurangi ya. Berhenti merokok juga, aku udah nggak ngerokok lama. Ya, karena juga ya ngelihat banyak yang merokok itu, dan saudara-saudaraku banyak yang ngerokok. Dulu kita sekotak berdua ya? Yo, dulu kan di belakang Indosiar. Nah, ya aku
merasa udah waktunya lah, karena untuk kesehatan kita kan. Nah, kita nyari kehidupan yang nggak merepotkan nanti, terutama juga dengan finansial segala macam. Makanya anak-anak sok kamu sekarang gini, explore. Mumpung masih muda, apa yang kalian mau. Nanti juga kalian ini, tapi kalian harus kadang-kadang gini, anak-anak aku tuh masih seneng tuh bareng sama orang tua. Pada suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah, meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu, saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya, ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around, guys. Masih seneng tuh bareng sama orang tua itu yang kadang mereka. Kalau ada acara dengan teman-temannya, tapi kalau ada acara sama aku lebih milih sama aku, kadang-kadang jangan, udah sama anak-anak, sama teman-teman kalian gitu. Jangan terlalu ngintil, ogoan gitu. Ya, bahasa Sundanya ogoan. Gitu. Nah, jadi kayak gitulah. Jadi pada prinsipnya nanti sok kalian apa yang kalian ini, moga-moga berhasil. Kalau gagal juga kita bisa bantu, tapi cobain dulu deh gitu. Nanti karena kalau kalian sukses, insya Allah kalian punya kehidupan sendiri, punya keluarga sendiri, ya insya Allah juga Bapak Ibu hanya bisa mendoakan dan gak akan ngarewong lah, pengennya gitu. Pengennya gitu. Ya, cita-cita orang tua ya, memang harusnya begitu. Satu hal lagi yang gue mau nanya nih, gue jadi keinget, dan aku rasa sih ini bukan informasi yang rahasia ya, karena aku sempat melihat ada di Instagramnya anak-anak waktu itu, soal waktu istri atau Tevia atau dokter gigi Nika itu sempat sakit waktu di Malaysia. Oh ya, pernah. Jadi itu gimana itu waktu itu menghadapinya? Kan kalian jauh dari keluarga. Ya, itu. Ya, di situkah ada titik balik keluarga ini atau? Ada ya masa pada zaman pandemi itu, wah banyak ya, ini masa yang semua orang mengalami ya, dan kita merasakan ini adalah masa-masa yang cukup buruk ya, sangat buruk ya. Bahkan ada beberapa orang, karena di masa itu kita nggak tahu menghadapi virus apa, banyak saudara-saudara yang pergi aja begitu. Jadi kita terjebak di Kuala Lumpur, karena gini, di Kuala Lumpur itu sendiri sangat strict, nggak boleh keluar rumah lah, nggak boleh nggak boleh lebih dari 10 km dari rumah, nggak boleh lebih dari 2 orang, nggak boleh lebih dari 1 orang kalau nggak salah. Jadi harus seorang yang pergi. Jadi benar-benar tertekan deh selama 2 tahun ya. Jadi nggak ngebayangin, kebayangnya, kok nggak kebayang bisa kayak gini. Nah, yang sedih lagi adalah anak aku aja mau masuk itu karena terlambat, dia nggak boleh masuk. Jadi kita terpisah dengan si Gea 1,5 tahun tuh, nggak bisa karena nggak boleh masuk Malaysia. Dia di mana waktu itu? Di Bandung. Dia tuh terlambat. Kuliah? Bukan kuliah. Dia asalnya mau ke Kuala Lumpur, tapi di-delay pesawatnya segala macam atau berapa hari. Terus nggak bisa masuk? Nggak bisa masuk. Karena border ditutup. Iya, ditutup. 1,5 tahun. Sedih kan? Sedih. Itu dah. Dia di rumah ini, neneknya. Sama neneknya untungnya. Cuma ya, kita nggak bisa ketemu. Terus satu hal lagi yang bikin stres, ada paman meninggal, ada kemudian adiknya, istri aku juga meninggal karena COVID kan. Wah, bikin stres segala macam. Nah, kemudian nggak tahu, mungkin karena faktor stres tuh ini cancer
kena cancer dia. Istri. Ya, kena cancer cervix. Ya itu asalnya sakit. Wah, pendarahan segala macem. Uring-uringan akhirnya di zaman PKP itu, zaman nggak boleh kemana-mana tuh kita harus ke dokter, ngecek segala macem. Harus ngelewatin harus daerah yang harus pakai masker segala macem. Riweuh lah. Akhirnya diperiksa, ternyata ini adalah positif cancer. Jadi harus treatment. Itu kita treatment. Untungnya kita pilih rumah sakit yang dekat rumah. 10 kilo, ya berapa ya, dari sini ya mungkin berapa kilo lah, nggak terlalu jauh. 10 menit kalau naik mobil. Tapi ya pada waktu itu zaman lockdown, nggak boleh sembarangan, jadi kita harus punya surat khusus dari dokter bahwa kita harus berobat gitu di kemo. Akhirnya ya untung sempat kita pas keluar mau berobat, polisi stop. Ini pergi mana nih? Ini kami nak pergi untuk pergi hospital. Di sana nggak ada rumah sakit, namanya hospital. Hospital ya. Nah jadi ini hospital. Nak pergi ke hospital. Pergi ke hospital. Oke. Ini ada surat. Oke. Boleh. Gitu. Ya itu dari selama hampir hampir sebulan lah kita harus menjalani kayak gitu. Tapi alhamdulillah di sana itu dokternya juga suportif. Dan alhamdulillah di sana tuh nurse-nya juga baik-baik. Nurse-nya tuh jadi datang tuh, ibu madam ini so, don't worry, ini kata dokternya juga, don't worry ibu, ini pasiennya dia stadium 4, dia survive. Ibu masih stadium 2,5 belum ini. Jadi kayak di harapan tuh selalu ada ya, dikirimin orang-orang yang justru menyemangati. Kalau aku nggak tahu teman-teman aku di sini malah, wah dokter di sini mau ngomong sembarangan. Ini tinggal ini. Pas dapet yang nggak pas kali ya, yang katakanlah. Ya mungkin banyak juga ya ada beberapa dokter yang mungkin yang blunt gitu ya ngomongnya ini. Harus kursus public speaking lagi. Mohon maaf ya dok. Ya hanya sebagian ya. Nggak semua. Makanya alhamdulillah di sana, dan alhamdulillahnya juga di Sunway Hospital itu dia punya alat terbaru. Dia bilang ini baru 6 bulan atau berapa 9 bulan. Ini baru keluaran terbaru. Jadi kalau di kemo itu si efek sampingnya paling rendah kata gitu. Alhamdulillah nggak rontok apa segala macam walaupun di kemo ya. Ya saya waktu itu kan sempat ini, aku berobat gini. Berobat. Mumpung kita di sini rumah sakitnya bagus, alatnya bagus, duitnya juga kebetulan masih ada, kenapa nggak dilakukan? Ayo hajar. Dekat rumah pula. Iya, lebih baik yang penting tekad kamu gitu ya. Ya alhamdulillah lah kita bisa survive, bisa. Berubah nggak cara lo melihat Tuhan pada saat itu? Dengan semua yang udah lo lakuin. Ya. Lo lupakan karir, pindah ke Sungai Petani itu, lalu ke KL, menjadi stay at home dad. Di tengah-tengah semua sudah berjalan, lah kok istri sakit sekarang? Ya bagaimanapun ya gini, kalau dalam kehidupan tuh kita mah pasrah lah sama Allah atau Allah dan Tuhan tuh udah memberikan jalan kepada kita. Hanya kita tinggal mau cari pilihannya. Hidup itu pilihan, ya. Milih yang mana loh? Mau yang gini yang cepat, mau yang ini jalur lambat, lu lewat cepat tapi resikonya lebih besar, jalur lambat resikonya lebih sedikit. Tapi lu lebih lama, tapi lu lebih nyaman. Ini sakit, tapi kalau gagal lu jatuhnya gitu. Nah, tinggal pilihan kita ya. Nah, aku memilih sesuatu hal yang bagi aku nyaman. Bagi aku ini kalau rezeki Allah mah udah ngatur lah gitu ya. Kalau kita usaha dengan benar ini insya Allah dikasih lah gitu ya. Kalau kita berpasrah, menerima dan bersyukur, yang penting bersyukur. Dikasih sakitnya juga bersyukur, orang-orang ada yang lebih dari kesedihan. Susah tapi kita. Kan bersyukur di musim itu. Ya itu, makanya kita karena gini, adiknya istri aku tiba-tiba ini hilang, meninggal ya. Kita masih ada momen untuk gini, kalau COVID itu kan istri nggak bisa nengok tiba-tiba hilang gitu kan. Kalau ini walaupun ini kita masih bisa ayo sama-sama kebersamaan gitu ya. Kalau COVID kan nggak bisa lu ketemu sama yang lu cintai, nggak bisa karena dibatasin pada saat itu ya. Nggak bisa ya. Ya kita bersyukur masih ada yang kita walaupun masa-masa yang buruk tapi
masih ingat bersyukur pada Tuhan diberikan masih diberikan jalan, diberikan kemudahan itu yang Diberikan kemampuan untuk melihat sih kalau itu. menurut gua. Betul. Karena kalau kita hanya mau rumek aja Iya. gitu, jalan keluar yang mungkin kayaknya cuma sekecil gang ini kita nggak bisa lihat. Betul, betul. Padahal Tuhan tetap baik. Ya itulah kan, makanya gini, kita diberikan alternatif mana yang mau kita pilih kan, mau kita pilih, kita fokuskan. Itulah kadang-kadang kita dengan kegalauan segala macam nyari ini. Tapi untunglah kita diberikan satu dengan ya kita juga sholat tahajud ya, meminta kepada berdoa selama akhirnya diberikan jalan gitu. Nah itu jalan yang kita coba dan kita harus tekuni gitu jalan ini. Kalau mungkin jalannya kita kok mau kayak gini, tapi kalau kita yakin ini adalah yang dikasih sama Tuhan, jalanin aja gitu. Itu yang kita ini pasrah dan bersyukur gitu, itu yang penting lah bagi kita sejauh ini. Alhamdulillah bisa survive. Ya. Semakin deket nggak berarti hati lo sama Iyalah. Allah, sama Tuhan? Iya, betul lah. Jadi Berubah cara lo melihat ya, dia gitu betul, maksudnya? Betul. Jadi ya walaupun ya kadang-kadang yang namanya kita ngerasa ya aku bukan orang sempurna, bukan orang yang sangat agamis gitu kan. Tapi selalu bersyukur bagian dalam sholat tuh mengucap terima kasih ya Allah gitu segala macam. Itu keajaibannya itu bisa datang seperti sekarang aja mau hidup kita mau di pilihan di mana kita nggak tahu tapi pasrahin aja lah. Tuhan pasti memberikan kita yang terbaik. Gitu. Pasti baik ya jalannya ya. Betul. Oke, satu lagi nih. Lu nggak banyak yang tahu lu pencipta lagu. Oke? Zaman dulu ada lagu dinyanyiin sama Rita Effendy judulnya Menepis Bayang Kasih. Itu ternyata ciptanya Yana Satriana Isur Muchtar ini bersama Gita Gartina. Iya, Bener nggak? betul. Benar. Terus ada lagunya Rosa dulu ya. yang judulnya hanya tercipta untukmu. Nah, Untukku. Ya. Untukku. Itu dinyanyikan oleh Rosa. Di Yang album adalah- ini 2002. Ya. Lalu ini tahun 2025 ada satu grup vokal cewek-cewek 3 orang namanya Pagi Nyanyi. Iya. Kalau Pagi Nyanyi dia siang ngapain? Makan siang. Pagi Nyanyi ini menyanyikan lagu yang jadi di recycle lah ya gitu ya. Recycle, Tapi gitu. judulnya diubah ya. Dirubah. Jadi gini, kenapa kalau dulu waktu di album gini ceritanya tanggal 2002 itu Rosa, aku sebenarnya lagu itu lagu sedih. Lagu tentang patah hati, tapi kemudian Rosa bilang, aduh aku suka ini tapi nggak mau liriknya yang sedih, pengen yang happy. Karena dia waktu itu baru menikah, mau nikah gitu. Ya. Jadi aku buatlah ditulis ulang dengan kalimat yang lebih cinta segala macam. Kebetulan dia kan mau nikah kalau nggak salah tuh. Walaupun ya ujungnya kan kita tahu. Ya tapi yang namanya itu aku buat dan ternyata judulnya aku bikin hanya tercipta untukku. Hanya tercipta untukku. Pokoknya lagu tercipta untukku lah. Yang gimana sih nadanya? Ingetin gue dong. Apa tuh? Kau tercipta untukku. Kau tercipta untukku. Aku ini belayarmu. Aku rindu belayanmu, gitu. Nah aku dengan simpelnya karena dikejar supaya cepat cair ya. Jadi kau tercipta untukku. Oke. Aquarius. Aku nggak lupa sama waktu itu. Pesan rekamannya waktu itu. Aku lupa lah. Aquarius. Ya kayaknya dia Aquarius deh. Aku lupa. Rosa. Nah kemudian beberapa tahun kemudian Rosa dengan Pasha Ungu bikin lagu dengan judul yang sama dan lagunya lebih hits. Jadi kalau kita ngeklik di internet pun yang keluar itu lagu Aku Hilang gitu. Walaupun beberapa orang aku senang lagu ini gini ya lagunya ada. Hanya karena judul ya. Oke. Makanya pas kemarin ada yang mau dirilis ulang, maksudnya dibikin lagi paginya ini. Aku bilang judulnya ganti ya, jangan yang itu. Nanti kasihan yang nyari susah.
Jadi Oh, dibikin namanya Hanya Untukmu. hanya untukmu, Hanya untukku, hanya untukku. untukku. Hmm? Selain itu, ternyata ada lagu lu juga yang lu tulis untuk sebuah sekolah tinggi ilmu ekonomi yang sekarang namanya Widya Tama Bandung. Ya. Himnenya yang tulisin, yang songwriternya Isur Muchtar. Ya. Tunggu, belum selesai. Dari zaman Project P aja nih, ada lagu-lagu yang sudah ditulis oleh Isur Muchtar. Memang bareng-bareng sama teman-teman juga, tapi pemrakarsanya Ya. dirimu ya. Karena kayaknya kamu yang main pianonya kan ya, Om I ya, betul. yang main instrumen kan. Instrumennya. Ada nasi goreng kambing, segala ayah, lagu sahur-sahur tuh zaman Project P juga Bapak ini gitu ya. Yang saya mau tanya adalah begini ya Pak ya, saya sebagai istri seorang singer dan songwriter, gue udah mulai bawel ini. Kenapa Bapak belum diberesin untuk publishingnya? Bapak tahu nggak banyak pencuri-pencuri lagu di luar sana untuk mengambil hak kita secara digital? Ya, emang kenapa ya? Mungkin karena aku gini ya, dulu gini. Pertama kali itu aku muncul sebetulnya sebagai pencipta lagu, ya pencipta lagu. Karena waktu tahun 91 tuh kan ada lomba cipta lagu remaja itu. LCLR. LCLR. Itu aku bikin lagu yang Menepis Bayang Kasih itu nyanyikan sama Rita Effendi. Yang mengaransemen itu adalah Lilo. Lilo Clark. Lilo Clark. Romulo Romulo. Rajadin ternyata. Itu. Jadi waktu itu kan kita nggak ketemu, hanya ini tahu udah jadi udah. Kemudian aku datang pada waktu acara panggungnya lah gitu ya, datang. Tapi nggak ketemu sama Mas Lilo segala macam, cuma ya aku orang dari Bandung yang ini ada Titi DJ. Wah, nyanyi. Kamu lihat artis. Artis kita yang selama itu. Waktu itu kamu udah siaran belum Om I? Udah, tapi kan masih cumi-cumi ya, masih di radio anak Bandung gitu kan, di Jakarta. Ada waktu itu siapa? Indra Lesmana. Dan ternyata udah gitu keluar di radio kan. Wih, lagu gua masuk. Wah, ternyata dapat responnya bagus sampai masuk di 10 besar, dan ternyata itu adalah lagu yang di kaset 10 besar itu paling sering dimainin itu gitu ya, menurut ini. Nah, beberapa tahun kemudian ikut syuting mulai kan, mendapatkan uang dari MC lebih cepat daripada menciptakan lagu pada saat itu. Iya sih ya. Jadi aku nggak terlalu seriusin nih yang namanya mencipta lagu. Padahal pemain piano. Iya, cuma kalau malah bikinnya lagu-lagu iseng kayak lagu Sagala Ayah waktu itu kan. Ayah, toko Sagala Ayah itu di radio tuh tahun 90-an gitu. Lucu-lucuan, lagu-lagu. Lucu-lucuan, lagu nasi goreng kambing juga waktu itu, terus lagu cilok, aci colok, cilok gitu kan. Lumpia versus Bapianya Project Pop juga yang nulis ini, Yana gitu. Satriana. Jadi aku lebih milih lagu-lagu yang ya istilahnya dijual juga susah ya. Jadi hanya hobi doang. Jadi aku merasa mencipta lagu adalah hobi bagi aku. Jadi aku lebih MC, beres malam langsung cair. Gitu kan. Apalagi syuting, udah mulai syuting, wah cepet, berlipat-lipat gitu. Jadi mencipta lagu, apa sih mencipta lagu? Akhirnya nanti aja gitu, nggak dipikirin. Nah, setelah sekian lama, waktu itu tahun berapa ya? Tahun 80-an, 89, 90 tuh. Aku tuh punya sekolah, dulu tuh diajakin teman, ayo bikin sekolah komputer yuk, katanya gitu. Ya, aku bikinlah kayak kursus gitu. Dan you also pada zamannya bisa disebut IT geek ya? Ya, waktu itu memang. Dulu belum IT namanya. Ya, belum, masih komputer ya gitu ya. Waktu itu lagi aku memang seneng sama komputer, gadget gitu aku seneng. Nah, aku punya laptop, belajar laptop DOS. Nah, this operating system, belajar segala macam. Akhirnya, ayo kita bikin sekolah pendidikan aja, sekretaris, komputer dan sekretaris. Lagunya enakan lah. Warga Institut Sekretaris Eksekutif Indonesia. Bagus lah, indah lah lagunya. Nah, kemudian salah satu dosen yang ngajar di sekolah aku itu, dia ngajar juga di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bandung waktu itu. Mereka baru berdiri tuh tahun
8, 9, aku lupa berapa. Nawarin Pak Yana, ini lagunya enak, kita tawarin ya ke sana, tolong bikinin. Ya udah, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bandung. Oke. Nah, aku bikin terpujilah namamu STIE Bandung. Menyanyi untuk negeri. Oh, enak nih. Gue bikin. Gue kontak lah teman-teman gue di paduan suara PSM, ada si Lita gitu kan segala macam. Bantuin dong, gue bikin. Istri gue pengen nyanyiin. Tapi pecahannya gimana ya, harus nulis. SATB. SATB. Sopran, alto, tenor, dan bass. Tapi aku nggak bisa nulis partitur. Karena aku bego ya. Bego kok bisa bikin lagu. Nggak bisa lah nulis partitur, paling malas banget. Akhirnya aku minta ke Elva Studio tuh. Kan ada dulu tuh pemain berasnya, aku lupa si Pak siapa gitu. Yang dia biasa nulis partitur. Aku kirim kasetnya. Dia bikin partitur ya. Bisa lah dinyanyiin paduan suara. Ya gitu, dia pecahnya segala macam. Udah aku kirim. Keterima dan waktu itu mendapatkan bayaran lumayan lah. Maksudnya nggak lumayan pada saat itu ya. Aku lupa jumlahnya berapa. Ini. Cuma ya zaman itu ya, udah kasih, udah. Nggak tahu bla 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 segala macam. Beberapa tahun kemudian aku udah nggak inget, tiba-tiba mungkin setiapnya itu berubah ternyata menjadi berubah konsep ya, menjadi lulus sekolah tinggi, sekarang jadi university. Yeah. Aku nggak tahu, cuma ada yang kasih tahu aku karena nggak ngeh, beberapa tahun kemudian itu tuh lagu himnenya tuh masih dipakai yang dulu loh. Lah, terus STIE-nya diganti? Iya. Jadi terpujilah Widya Tama. Ini kapan ngerubahnya ya, gue bilang. Aduh Pak Pongki, ini gimana kalau aku begini kasusnya nih? Widya Tama Bandung. Ini gimana kasusnya? Itu udah bertahun-tahun, tapi ya aku juga ya maklum lah. Nggak, minimal hak moral Om I. Harusnya ditulis nggak? Ya, gitu. Jadi kalau soal penciptaan lagu yang aku tahu ya, aku pelajari juga dari karena hidup satu rumah dengan suamiku dan juga kebetulan background yang sarjana hukum tidak pernah dipakai praktek ini kan akhirnya kan mempelajari kan ya soal intellectual property dan hak cipta dan yang lain-lain. Selain hak finansial juga ada yang namanya hak moral. Ya, betul. Jadi harusnya ditulis sih oleh Iswur Muchtar. Nah, nanti mungkin saya lagi baru ketemu orang-orang gimana ya. Wah, Kang gini, akhirnya masih. Nantilah. Publishernya aja yang ngomong. Ya, mungkin. Jadi kalau kita yang ngomong kan gak enak. Betul. Sebenarnya bisa. Kan bukan mau minta duit sebenarnya. Iya, betul. Lebih pengakuan ya. Iya dong, hak moral kan yang menulis. Kan itu brainchild. Apa yang dititipkan Tuhan ke Om Isur, itu keluarnya sebuah himne dan mereka memakainya dengan bangga. Gitu. Dan bertahun-tahun pasti yang menyanyikan sudah ribuan orang ya. Iya, ya kan. Dan, ya. Iya. Ya mungkin lah satu jangan pernah berhenti menulis lagu dong. Saya masih nulis lagu. Kadang-kadang kalau lagi biasanya gini, menulis lagu itu banyak idenya. Pertama, kalau lagi susah hati. Bukan. Enggak. Mau tidur, dengar, atau mendengar ada kalimat yang bagus ya. Dan yang ketiga, lagi mandi. Lagi mandi apa lagi pupen? Lagi mandi dan lagi pupen, pokoknya gitu. Iswur Muchtar, terima kasih ya. Sama-sama, ya. Terima kasih. Kita diterima di rumah mamahnya di Bandung. Rencananya malah aku mau ke Bali sebetulnya. Ya nanti ke Bali dong. Ya, nanti ya, mainnya ke Pepita and Sons. Oke dong. Terus sama Tevia juga kita main-main nanti di Bali. Tapi terima kasih untuk waktunya. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari. You are loved. Sampai jumpa. Bye. Tadi udah kelar makan, makasih ya. Belum kasih buku. Aduh, terima kasih. Wah. Hati yang gembira adalah obat ya. Itu ini sih berapa paling aja overthinking. Oh, ini aja $. Kalau bisa nggak? Saya nggak mau ringgit. Ringgit nggak mau ya. Terima kasih Sofi. Sama-sama. Hati yang gembira adalah obat. Si paling overthinking ya. Sukses. Thank you. Wow.